Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dan diberikan kesehatan. Kali ini saya akan mengangkat topik yang berjudul penyebab penyakit dari luar, yaitu angin panas mirip dengan penyakit campak. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, share kepada keluarga dan teman-teman terdekat maupun kerabatnya, supaya channel ini diketahui banyak orang dan ikut membantu dalam perkembangan channel ini. Untuk itu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih lagi penonton semua. Dalam teori klasik, penyakit menular seperti campak dipandang sebagai hasil dari interaksi antara tubuh manusia dan lingkungannya. Campak dikaitkan dengan serangan penyebab penyakit dari luar yang lebih spesifik. Konsep utamanya adalah serangan angin panas atau disebut Feng-Re. Patogen ini masuk ke dalam tubuh kita ketika sistem pertahanan tubuh kita yang dikenal sebagai Wei Qi dalam kondisi lemah. Serangan ini menempatkan paru-paru sebagai organ yang paling pertama dan paling signifikan terpengaruh, mengingat perannya sebagai gerbang utama antara tubuh dan lingkungan melalui sistem pernafasan. Lingkungan di sini yang dimaksud adalah lingkungan luar tentunya. Teori klasik mengklasifikasikan penyebab penyakit dari luar ke dalam beberapa kategori. Dan untuk campak, penyebab penyakit ini yang paling relevan adalah angin panas. Kalau dalam teori kedokteran modern, campak diidentifikasi sebagai infeksi virus morbillivirus dari keluarga Paramyxovirus. Baik, kita lanjutkan kembali. Angin dianggap sebagai pemimpin dari semua penyebab penyakit dari luar, karena kemampuannya untuk membawa patogen lain seperti panas, dingin, lembab masuk ke dalam tubuh. Jadi angin membawa panas, angin membawa dingin, angin membawa lembab. Nah, campak ini kemiripannya adalah pada angin membawa panas ke dalam tubuh. Karakteristik angin dalam teori klasik sangat cocok dengan gejala dari campak ini. Silakan lihat kembali di video-video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang iklim, tentang penyakit yang berdasarkan iklim. Pertama, angin bersifat yang, dan dia selalu menyerang ke atas. Ini berarti ia cenderung bergerak ke atas dan menyerang bagian atas tubuh terlebih dahulu, seperti kepala dan wajah. Gejala awal campak yang meliputi demam, sakit tenggorokan, mata merah, serta ruam yang biasanya pertama kali muncul di kepala sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Dan ini mirip sekali karakternya dengan angin yang bersifat yang. Karakteristik dari angin yang berikutnya adalah kemunculan dan perkembangannya cepat. Tiba-tiba. Ditandai dengan gejala yang cepat dan tiba-tiba, sejalan dengan masa inkubasi virus campak yang diikuti oleh kemunculan gejala secara bertahap namun pasti. Gejala tersebut mirip seperti serangan patogen angin panas. Secara spesifik, dia menimbulkan gejala seperti demam, sakit kepala, batuk, dan sakit tenggorokan.
Gejala-gejala ini sangat mirip dengan gejala awal dari infeksi campak. Nah, selanjutnya, bagaimana proses ini terjadi pada tubuh kita? Mari kita urai. Dalam teori klasik, paru-paru dikenal sebagai organ yang halus karena merupakan satu-satunya organ yin yang terhubung langsung dengan dunia luar melalui hidung dan tenggorokan. Fungsi utamanya adalah mengatur pernafasan dan mengendalikan Hui Qi atau energi pertahanan yang bersirkulasi di permukaan tubuh. Karena hubungan langsung ini, paru-paru menjadi sangat rentan terhadap serangan patogen eksternal seperti angin panas. Ketika patogen angin panas menyerang, ia masuk melalui saluran pernafasan dan mengganggu fungsi paru-paru. Hal ini menyebabkan Qi tidak dapat mempertahankan permukaan tubuh, sehingga timbul demam dan rasa tidak enak di badan. Gangguan pada fungsi paru-paru dalam penyebaran cairan juga menyebabkan gejala seperti munculnya batuk dan sakit tenggorokan. Perspektif ini sejalan dengan patofisiologi medis di mana virus campak pertama kali menginfeksi saluran pernafasan sebelum menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Di sini juga terdapat hubungan fungsional yang erat antara paru-paru dan limpa dalam siklus 5 elemen. Dalam siklus saling menghidupi, limpa bersimbolkan tanah. Dia merupakan ibu dari paru-paru, di mana paru-paru dia berunsur logam. Ini berarti kesehatan paru-paru bergantung pada fungsi limpa yang kuat. Salah satu fungsi limpa adalah mengubah cairan menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Jika fungsi ini terganggu, maka akan terbentuk patogen internal yang disebut plak atau dahak, yang kemudian disimpan di paru-paru. Oleh karena itu, dalam pengobatan campak, menurut teori klasik, memperkuat fungsi limpa seringkali menjadi bagian dari strategi terapi untuk mengatasi dahak dan memulihkan fungsi paru-paru. Nah, oleh karena itu, secara otomatis, limpa akan berhubungan dengan nutrisi yang tepat untuk permasalahan campak ini. Dalam teori klasik, pencegahan campak dapat didukung dengan nutrisi yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menyeimbangkan kembali energi tubuh atau Qi. Berikut beberapa pendekatan nutrisi klasik yang dapat membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Untuk paru-paru, di mana paru-paru ini merupakan organ utama yang terkait campak dalam teori klasik, kita bisa menggunakan buah pir. Buah pir ini bagus dikonsumsi untuk melembabkan paru-paru dan mengurangi panas. Lobak putih. Lobak putih ini dia dapat berperan membersihkan panas dan racun. Bawang putih dan jahe dapat juga kita gunakan, di mana dia akan difungsikan menghangatkan dan melindungi dari patogen luar. Berikutnya, pola makan seimbang. Hindari makanan berlemak, pedas, atau terlalu manis yang dapat menciptakan panas dari dalam. Konsumsi sup bening dengan sayuran hijau seperti bayam dan protein ringan seperti tahu. Ini baik dilakukan. Berikutnya adalah keseimbangan Qin Ye, keseimbangan cairan di tubuh. Kita bisa minum teh herbal yang dibuat dari
seduhan bunga krisan atau tumbuhan peppermint untuk mendinginkan tubuh. Atau bisa juga setiap pagi kita minum air hangat, terus campurkan dengan lemon untuk membersihkan toksin di tubuh kita. Nah, apabila campak ini sudah berada di tubuh kita dan dia sudah bereaksi dengan gejala-gejala awal seperti munculnya ruam, munculnya panas di tubuh, batuk, sakit kepala, dan gejala-gejala lainnya, kita bisa menggunakan tanaman obat yaitu temulawak. Tapi temulawak ambil yang berbentuk serbuk. Banyak sekarang di online itu banyak menjual temulawak yang berbentuk serbuk karena dia simpel. Nah, temulawak ini bisa kita jadikan obat minum. Diseduh dengan air 1 gelas yang 150 cc, terus diseduh dengan air hangat, terus masukkan serbuk temulawak tadi 1 sendok makan, diaduk. Ini untuk dosis orang dewasa. Diaduk, setelah itu minum. Nah, kalau untuk dosis anak-anak, kita bisa menggunakan seujung dari sendok teh. Masukin juga madu, campur air panas, aduk, bentuk dia menjadi sirup. Karena anak-anak akan lebih senang cairan yang berbentuk sirup. Nah, untuk ruam-ruam yang muncul di permukaan tubuh, kita bisa menggunakan bedak bayi. Bedak bayi yang netral. Kita bisa taburin di bagian-bagian yang ada ruam. Yang perlu diingat, jangan sampai terkena air. Biarkan dia sampai benar-benar kering nanti. Dan dia akan rontok sendiri. Kalau terkena air, luka sifatnya menyerap air, sehingga akan lambat kering. Makanya hindari untuk sementara dari air. Cukup diberikan bedak. Jika ada muncul panas di tubuh, kita juga bisa mengkonsumsi tumbuhan obat dari akar alang-alang. Jadi, yang harus kita siapkan untuk antisipasi adalah pertama, serbuk dari temulawak. Yang kedua, serbuk dari akar alang-alang. Di mana kita bisa memperoleh kedua unsur bahan obat ini, herbal ini? Kita bisa melakukan pemesanan di online. Sekarang di online itu sudah banyak. Apabila ada batuk, kita bisa memarut jahe segar, terus dicampur dengan air lemon. Diaduk, dan ini bisa kita minum sehari 2 kali untuk membantu meredakan batuk dan radang tenggorokan. Demikianlah topik campak ini saya bahas. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selalu sehat.